Setelah melewati cerita para ketujuh kesatria kegelapan, dan sekarang saatnya kita memasuki cerita utama dari Dark Knights Metal, yang dimana cerita sebelumnya para semua tim kelompok pahlawan yang mencari Newt Metal sampai sekarang masih belum diketahui keadaan mereka semua. Yang terakhir kita lihat di isu masalah yang sebelumnya, yaitu di Dark Knights Metal isu keempat ya, Hawkman yang berubah menjadi bentuk raksasa yang besar yang siap untuk menghantamkan palu gadamnya ke hadapan Batman dan Superman di World of Force. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum itu, intro dulu. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Terima kasih. Dark Knights Metal isu masalah kelima ini terbit pada tanggal 31 Januari tahun 2018 dengan judul First Story dan berjumlah 31 halaman. Tanpa banyak cerita lah ya, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan inilah ceritanya. Pada halaman pertama, kita dibawa ke kota Gotham. Terlihat Barbatos yang sedang berdiri di atas tiang garpu talanya milik Superman. Dia bertanya kepada Batman Hulox, "Apakah ini waktunya kesatriaku?" Sebenarnya Barbatos terlihat gelisah karena pelarian Superman menghentikan bumi utama yang menghilang dari Dark Multiverse. Sementara para pahlawan yang tersisa semakin lama akan menemukan Newt Metal yang dapat memungkinkan mereka menjadi ancaman akan hal itu. Batman Hulox pun menjawab, "Tuanku Barbatos, ini sudah waktunya kita untuk menanti kemenangan." Di sini Batman Hulox menjelaskan kepada Barbatos bahwa sudah waktunya dia untuk menanti kemenangan dan percaya bahwa rencana mereka akan berhasil untuk kali ini, karena dia adalah Batman yang selalu menang dan tidak akan mungkin terkalahkan dalam setiap melakukan misinya. Sebaliknya, yang gagal itu adalah para pahlawan yang sampai saat ini masih mencari pertentangan tujuan mereka ke bumi ini. Dia menjelaskan, "Semua berasal dari suara kebisinganmu yang hebat, yaitu suara kebisingan dari anti musik yang memanggil para kesatria kegelapan ke tempat mereka. Maka dari itu, segeralah bukalkan dan panggil para pasukan kegelapan." Barbatos pun membuka rahangnya yang menganga. The Batman Hulox memanggil para kesatria kegelapan untuk menghancurkan tembok ke tempat mereka. Selanjutnya di halaman berikutnya kita beralih ke Force of Words, yang dimana Superman mendengar teriakan Barbatos dan memberitahu Batman. Namun Batman tidak menghiraukannya. Dia malah meminta Superman untuk fokus kepada Carter Hall yang ada di depan mereka saat ini dan mencoba berkomunikasi sebaik mungkin dengan Carter Hall. Namun Carter Hall yang telah rusak total dari pengaruh Dark Multiverse yang menyerang mereka berdua di saat ini. Batman yang berusaha untuk menyadarkan pun tidak mempan. Mereka berdua menghindari palu godam milik Carter Hall dan mendarat di atas puing-puing yang menyerupai Crime Alley. Ada lampu hias jalan di sana. Ternyata Carter Hall, si Hawkman ini, malah menyerang lagi dan mereka melompat ke batu lain dengan bagian dari serpihan Kent Farm yang hancur. Harapan Superman mulai goyah.
karena mereka yang sekarang berada di Forge tidak lagi mampu menciptakan yang lebih baik kecuali mimpi buruk yang mereka lalui ini, dan menyarankan agar mereka berdua untuk kembali berkumpul. Namun Batman menolaknya. Sebagaimana yang telah dijalani dalam sepanjang hidupnya, Barbatos telah menghilangkan harapannya setelah terakhir kali, dan kali ini dia tidak akan menerimanya kembali. Hawkman raksasa pun kembali menghantamkan palu godamnya sambil berkata, Barbatos, yang membuat Batman dan Superman menghindari ke lompatan berikutnya, membawa mereka ke bagian Arkham Asylum, di mana Two-Face, Penguin, dan Killer Croc yang sedang berkeliaran. Batman pun teringat kembali dengan kata-kata Dream alias Daniel Hall tentang sebuah logam yang tersembunyi berada di Forge. Menyadari akan hal itu, dia pun dengan sengaja melompat ke inti pusat Forge dan menyatakan bahwa mereka berdua agar bersama-sama untuk menuju ke dasar dunia Worlds of Forge. Sementara itu, Aquaman dan Deathstroke keluar dari portal yang mereka temukan di kuburan Arion. Arthur Curry, si Aquaman, memastikan bahwa mereka berdua sekarang ternyata berada di center of the earth, yaitu pusat bumi, yang dimana ternyata di sana mereka tidak dapat menghubungi anggota Justice League yang lainnya. Aquaman juga menyadari bahwa magma yang diekstraksi di sini ternyata terhubung oleh teknologi Atlantis. Slade Wilson alias Deathstroke menyatakan bahwa siapapun orangnya yang membunuh para penjaga kuburan Arion, tentu dia ada juga di sini, dan pasti dia juga ada sesuatu hal yang penting untuk mereka lakukan di sini. Arthur teringat kisah Arion yang menyelamatkan Atlantis dengan menggunakan kekuatan sihir yang dibuat di inti bumi. Sementara sekarang ini yang ada di depan mereka berdua itu adalah sebuah teknologi dari Atlantis. Slade Wilson pun mendeteksi ada news metal di dalam magma, dan Aquaman percaya bahwa dia dapat mengoperasikan ekstraktor yang berbentuk orb berwarna kuning itu, sehingga memungkinkan untuk mereka berdua mulai bekerja. Ya, semoga saja mereka menemukan news metal yang mereka butuhkan sekarang. Selanjutnya kita berpindah ke Thanagar Prime. Ya, di sini Hal Jordan dan Mr. Terrific yang dipenjara di kerajaannya Oni Martian. Terlihat Hal Jordan si Green Lantern mencoba membuat pik kunci. Mr. Terrific menjelaskan ini disebabkan karena gangguan saraf yang dilakukan oleh Starro sebelumnya. Maka dengan begitulah Hal Jordan tidak bisa untuk fokus agar membuat konstruksi yang dia inginkan. Mr. Terrific pun mengambil jalan lain, yaitu dengan menggunakan Plastic Man. Dia mengkhawatirkannya karena apa yang akan terjadi jika Raja Planet Thanagar si Oni Martian telah menguasai Plastic Man. Mendengar itu, Hal Jordan pun bertanya dengan keadaan yang membuatnya dia menjadi bingung. Ya, kenapa pula Plastic Man saat ini menjadi sangat yang penting, bro? Bukankah saat ini yang menjadi prioritas utama kita adalah untuk menemukan news metal? Michael Holt pun menjelaskan kepada Green Lantern, ya, Plastic Man itu bukan hanya orang yang spesial saja. Selain itu, dia adalah seorang pencuri. Pernah suatu saat dia terjatuh ke dalam tong bahan kimia yang dibuat oleh Star Labs, dan diperkirakan itu mengandung unsur logam ke-9. Dan sekarang ini molekul tubuhnya bisa berubah dengan apa yang diinginkannya, dengan bentuk tubuh superkondukturnya dari kosmik energi. Pada intinya, Mr. Terrific menjelaskan lebih dalam dan bagaimana Plastic Man dengan cerita asal-usulnya yang disampaikannya yang menempa logam kosmik. Kecelakaan yang memberinya kekuatan itu juga membuatnya menjadi konduktor super untuk energi
kosmik. Sebagai hasil dari meningkatnya level energi gelap, mimpi buruk setiap makhluk hidup mulai terus-menerus mengalir ke dalam pikirannya yang mencoba mengubahnya untuk menjadi jahat. Untuk itulah Plastic Man bisa diharapkan untuk membantu melindungi multiverse agar dia bisa menjalankan pikirannya sebaik mungkin. Pada akhirnya mereka menjadi begitu kewalahan setelah Mr. Terrific menjelaskan semuanya apa yang menjadikan Plastic Man menjadi sangat penting di saat ini. Akhirnya mereka berdua pun sadar bahwa pentingnya untuk menyelamatkan Plastic Man. Tetapi sayangnya sekarang ini mereka tidak bisa dapat melakukannya karena mereka sekarang berada di penjara. Nah, pada saat itu mereka didekati oleh seorang penjaga. Hal Jordan langsung membentaknya. Ternyata orang yang menggunakan kostum topeng burung itu adalah Martian Manhunter yang menyamar sebagai prajurit Thanagarian. Green Lantern yang melihatnya menjadi senang dengan kehadiran sahabat lamanya itu, sehingga dia tidak yakin kalau yang di depannya itu adalah Martian Manhunter. John Jones alias Martian Manhunter menjelaskan kepada mereka berdua, selama ini dia telah menjelajahi Thanagar Prime untuk mempelajari tentang rahasia deposit Newt Metal, dan saat ini dia juga melakukan misi untuk sebuah penyelamatan terhadap Plastic Man sebagai prioritas utamanya. Maka mereka bertiga pun menyusun strategi langkah apa selanjutnya untuk mereka lakukan. John alias si Martian Manhunter akan memblokir Starro dan bersiap untuk mengembalikan T-Spears milik Mr. Terrific, dan Green Lantern bersiap untuk membalas Starro kembali atas insiden yang dibuat oleh Starro terhadap Green Lantern. Sedangkan di Rock of Eternity, ya, kita melihat Wonder Woman bertempur melawan Black Adam yang menjadi budaknya Barbatos. Wonder Woman mempertanyakan kepada Black Adam apa motif utamanya yang telah menggadaikan dunianya kepada Barbatos. Ya, Black Adam pun menjawab bahwa dia menginginkan tanah yang menjadi tempat kekuasaannya di Kandak itu menjadi tumbuh dan subur. Dan kesepakatan mereka berdua itulah satu-satunya pilihan Barbatos untuk mewujudkannya. Wonder Woman pun menghubungi teman-teman tim yang lainnya yang tengah sibuk mencari Newt Metal, tapi ternyata hubungan komunikasinya tidak bisa tersambung. Dia pun memohon kepada Kendra untuk menolak Barbatos, tetapi amat disayangkan Kendra ya menolaknya. Diana dari Amazon ini menjelaskan tentang bagaimana saat ini Batman dan Superman yang masih berjuang mati-matian di dimensi dunia Dark Multiverse, dan mencoba untuk meyakinkan Kendra agar memikirkan Carter Hall dan mencari tongkatnya. Namun Black Adam tiba-tiba menghantamnya. Wonder Woman pun terbanting ke dinding. Black Adam pun mengatakan bahwa tongkat itu tidak ada dan Carter Hall sudah menghilang. Kita tinggalkan sebentar keadaan Wonder Woman yang dalam kondisi yang menggenaskan. Saat ini kita kembali ke Force of Words untuk mencari tahu bagaimana nasib Superman dan Batman ada di sana. Jadi di sini Carter Hall yang menjelma menjadi Hawkman raksasa dengan bentuk yang seram ini, dia masih berusaha melepaskan palu godamnya untuk menghentikan aksi Batman dan Superman untuk masuk ke Intiforce. Terlihat Bruce Wayne yang sudah kehilangan daya dan semakin melemah. Dia pun meminta kepada Clark Kent untuk meninggalkannya saja dan berharap untuk pergi ke Force dengan sendiri. Akan tetapi Superman tidak yakin Force sekarang ini sudah semakin gelap dan tidak akan memiliki cahaya yang tersisa di sana, dan dia pun menyarankan memohon untuk mundur, mengalah dari tujuan mereka yang sudah sampai sejauh ini. Namun Hawkman yang masih mengejar mereka pun berkata, "Tidak ada jalan mundur bagi kalian berdua. Kalian lebih baik kembali saja ke Force untuk menuju kegelapan. Maka dari itu bersiaplah kalian. Di sana tidak ada untuk mengalah."
Batman dengan kondisi yang tergeletak lemah dan tak berdaya, dengan nada yang hampir sekarat dan batuk-batuk. Tiba-tiba setelah mendengar Hawkman berkata seperti itu, anehnya dia setuju dengan Hawkman. Dia pun teringat dengan sebuah tulisan yang dia ikuti dari jurnal Carter. Dia mengingatkannya pada orang yang dia cari di Dark Multiverse itu adalah seorang pahlawan besar yang bernama Hawkman. Mendengar Batman berkata demikian, Hawkman raksasa itu berargumen bahwa Hawkman itu memang sudah lama pergi, dan apa yang disampaikan Hawkman yang menyeramkan ini kepada Bruce yang menjelaskan bahwa pahlawan yang dia cari selama ini sudah meninggal. Sebelum Hawkman yang seram ini akan menyerang kembali mereka berdua, tiba-tiba Superman melihat percikan cahaya yang ada di Force. Batman melanjutkan dan mengatakan bahwa Carter Hall selama ini mungkin adalah detektif terhebat dalam sepanjang sejarah, karena saat itu dia membawa obor penemuan untuk menerangi kegelapan, tidak peduli betapa mengerikan misterinya itu. Seorang pahlawan yang mendorongnya untuk mencari kebenaran. Bagaimanapun keadaan yang dicarinya merupakan sebuah kemustahilan. Walaupun pada akhirnya dia tidaklah menemukan jawabannya, malah mendapatkan apa yang menjadikannya dirinya sangat mengerikan. Disinilah kita kembali ke Rock of Eternity. Di saat hantaman Black Adam sebelumnya yang membuat dinding mereka menjadi hancur dan menjadi sebuah lubang, dan Wonder Woman terjatuh ke dalamnya, yang ternyata di sana tanpa kesengajaan dan rencana yang di luar dugaan, Wonder Woman menemukan tongkat Hawkman-nya Carter Hall. Namun di saat dia akan meraih tongkat Hawkman, di saat itu juga Black Adam mendekati Wonder Woman dan meraih tangan kiri Wonder Woman dan mengatakan kepadanya agar menyerah saja, dan dia di sini tidak akan mungkin menang. Namun Wonder Woman mengingatkannya bahwa newt metal yang dipegang Wonder Woman itu menyerap energi Black Adam dan petir ajaibnya. Maka dengan itu Wonder Woman pun mengayunkan dengan satu ayunan tongkat Hawkman, dan das, dia berhasil memukul wajah Black Adam dan kemudian terjatuh ke tanah. Pada saat itu dia mengagumi dengan tongkat gada milik Hawkman yang dipegangnya itu. Lalu tiba-tiba saja dia tertembak dari belakang oleh The Batman Who Laughs. Wonder Woman pun terkapar dekat tubuh Black Adam. Batman Who Laughs pun mengambil gada berduri milik Hawkman dari genggaman Wonder Woman yang beberapa detik yang lalu masih berada di tangannya. Batman Who Laughs pun mengatakan kepada Wonder Woman, peluru yang tembakan ke kepalamu berasal dari metal ke-8 Diana, sama seperti Invisible Jet kau yang terbuat dari bahan yang sama. Lalu dia pun melanjutkan, halo Diana, apa kabar dirimu? Aku kini sudah banyak berkeliling ke semua realitas dunia dan telah banyak sekali melakukan pembunuhan di semua dunia, yang pastinya ada dari kita yang menjadi musuh dan ada juga yang menjadi sekutu. Ada juga di mana kita akhirnya memiliki anak bersama-sama sampai aku membunuh mereka. Satu hal konstan yang aku lihat dalam kenyataan yang aku kunjungi adalah bahwa seorang wanita yang bernama Diana adalah seorang pejuang yang berjuang tanpa akhir sampai titik darah penghabisan. Kemudian Wonder Woman yang lemah dan tak berdaya menyatakan kepada Batman yang selalu menang ini bahwa Superman, Batman dan teman-teman yang lainnya akan menemukan cara untuk menghentikan aksi ancaman orang-orang Dark Multiverse. Batman Who Laughs pun menjawab, sudahlah Diana, berhentilah dan dengarkan saja. Kau dengar itu? Orang menganggap kelahiran sebagai nyaring dan kematian sebagai diam. Semuanya dimulai dengan ledakan, diakhiri dengan rengekan. Tetapi aku akan memberitahu kepada kau sebuah rahasia. Lihat,
Akhir adalah yang paling keras dari semuanya. Kita kembali ke Center of Earth. Si Aquaman dan Deathstroke akhirnya berhasil mengaktifkan dan menjalankan ekstraktor Newt Metal. Ya, selamat ya. Namun di saat mesin itu berjalan dengan lancar, Arthur Curry si Aquaman meluangkan waktu untuk berterima kasih kepada Slade Wilson atas bantuannya selama ini. Selanjutnya, dia kemudian merenungkan tentang apa yang dilakukan Arion di sana untuk menyelamatkan Atlantis. Slade Wilson menasihatinya untuk tidaklah terlalu memikirkannya. Biarkanlah apapun semua yang telah terjadi, tetapi mereka sekarang harus melakukan langkah yang baik lagi untuk selanjutnya. Kemudian Aquaman pun ingin tahu bargaining apa yang Dark Multiverse buat untuk keselamatan kerajaan Atlantisnya. Ternyata mesin ekstraktor akhirnya mengeluarkan beberapa tetes Newt Metal yang meleleh. Bagi Deathstroke, jika pertanyaan yang dilontarkan Aquaman itu adalah kepada untuk dirinya, dia hanya memintanya untuk lebih fokus apa yang dihadapi di depannya saat ini dan berharap untuk tidak memperdulikan apa yang sudah terjadi. Namun di saat mereka akan bersiap untuk mengambil beberapa tetesan Newt Metal yang cair, tiba-tiba keduanya diserang dengan senjata yang menusuk mereka berdua, dan Aquaman pun mengenali penembaknya. Ternyata adalah Black Manta. Aquaman mencoba menjelaskan kepada musuh bebuyutannya itu untuk membiarkannya menyelamatkan bumi tempat tinggal mereka. Lelah menyadarkan aksi dan tindakan Black Manta pun mengungkapkan bahwa dia sudah bersekutu dengan Barbatos. Ketika itu dia menawarkannya sebuah dunia di mana semua Atlantis akan menjadi kekuasaannya. Dan tiba-tiba setelah dia menjelaskan kepada Aquaman, muncul di belakangnya para ksatria kegelapan milik Barbatos. Mereka adalah The Murder Machine, The Red Death, dan The Drown. Arthur Curry bersumpah untuk terus berjuang dan berkata, Tidak, aku akan melawan kalian semua." Dan benar, dia telah masuk dalam perangkap ksatria kegelapan. Terlihat Batman The Drown berkata, "Oh, Arthur, kami tidak menginginkan ini. Ada banyak jalan yang lain." Kita tinggalkan Aquaman dan Deathstroke yang akan berhadapan dengan Black Manta yang didampingi oleh kesatria kegelapan Dark Multiverse. Sekarang kita kembali berada di Thanagar Prime. Di sini para pahlawan Hal Jordan si Green Lantern, Michael Holt dan Martian Manhunter berhasil keluar dari penjara. Dan mereka sekarang berada di ruang tahta tempat Oni Marsin menyimpan Plastic Man. Mereka bertarung di sana dan terlihat Plastic Man dalam genggaman Oni Marsin, dan dia memperingatkan kepada mereka semua, "Kalian tidak akan bisa menang, bodoh. Semua jalan sudah diisi oleh mereka. Kalian itu hanya menemukan kegelapan." Tidak banyak yang perlu dia lakukan untuk melepaskan Plastic Man, tetapi dia masih tidak berpikir bahwa untuk memilikinya akan ada gunanya bagi mereka. Oni Marsin pun akhirnya memberikan telur Plastic Man kepada mereka. Maka mereka pun bergegas menuju ke Psionic Cannon yang dirancang untuk mengaktifkan Newt Metal di inti bumi untuk melawan upaya tenggelamnya bumi ke Dark Multiverse. Mr. Terrific yang yakin untuk bisa mengoperasikan meriam Phoenix yang kemudian untuk mengaktifkannya. Namun ternyata setelah dia perhatikan dengan seksama bahwa polaritas meriam telah dibalik oleh seseorang. Seseorang yang dimaksud olehnya adalah para kesatria kegelapan yang muncul di hadapan mereka. Kesatria kegelapan yang datang itu adalah The Merciless, The Devastator, dan The Dawnbreaker. Kembali ke Rock of Eternity. Batman Hulox menjelaskan kepada Wonder Woman, "Apakah kau mendengarnya, Diana? Semua potongan-potongan yang ada di semua tempat. Lihatlah bahwa
semua misi pahlawan untuk menemukan unsur Neon Metal adalah agar kesatria dapat mendapatkannya tanpa risiko cedera bagi diri mereka. Seperti yang kita lihat di halaman ini, dengan dialog yang disampaikan Batman Hulox kepada Wonder Woman, yang dimana di saat ini dengan menggunakan telur plastik Man dan meriam Phoenix, mereka sekarang dapat menggelapkan inti bumi. Dan menggunakan tongkat Carter Hall, mereka dapat memaksa bumi untuk menenggelamkan sisa perjalanan ke multiverse gelap. Batman Hulox pun lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun Batman dan Superman sekarang ini melompat ke Force untuk mencapai percikan magma di Force, mereka tetap juga akan gagal. Terlebih lagi, bumi sekarang sudah cukup untuk pasukan Barbatos mengklaim dunia. Begitu panjang lebarnya Batman yang selalu tertawa ini menjelaskan kepada Diana tentang betapa epiknya kegagalan para pahlawan-pahlawan yang berada di dunia. Akhirnya dia pun meninggalkan Wonder Woman dan Lady Black Hawk untuk melakukan apa yang selalu dia lakukan, yaitu bertarung sendirian. Wonder Woman menolak untuk mengaku kalah, tetapi Kendra, si Lady Black Hawk, mengatakan kepadanya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Di saat itu jugalah Batman dan Superman yang sudah mulai tenggelam ke dalam Force. Superman akhirnya menyerah, tapi Batman menolak untuk mendengarkan keputusasaan Superman dan berharap untuk meyakinkannya. Sementara itu di Rock of Eternity, Kendra dan Diana saling menyerang. Mereka saling baku hantam. Namun pada akhirnya Wonder Woman berhasil membungkusnya dengan tali lasso yang melingkari tangannya dan meninju Kendra. Gedebam! Dan setelah itu akhirnya Kendra, si Lady Black Hawk, pun tersadar dari pikiran jahatnya. Kendra akhirnya minta maaf kepada Diana. Diana, si Wonder Woman, pun menerimanya. Dan saat ini sudah waktunya mereka beralih ke masalah berikutnya. Dia bertanya apakah Core of the Rock, yaitu inti di Rock of Eternity, bisa membawa mereka ke Barbatos. Kendra pun meyakinkan ini pasti bisa. Akhirnya mereka pun memasuki ke inti batu Rock of Eternity. Dan ketika mereka tiba di sana, ternyata para pasukan kegelapan Barbatos begitu banyak jumlahnya berada di hadapan mereka berdua. Kendra mencoba memberitahunya bahwa tidak ada harapan, tetapi Wonder Woman memotongnya dengan tatapan tajam untuk terus maju menghadapi apa yang ada di hadapan mereka, dan berharap mereka tiba sebelum bumi tenggelam lebih dalam ke Dark Multiverse. Ada begitu banyaknya pasukan kegelapan yang sudah ada di sana. Ada dua Wonder Woman yang kelam yang menyampaikan teriakan genderang perang, dan para pasukan kegelapan lainnya pun siap untuk menyerang mereka. Sementara di Worlds of Force, Batman dan Superman akan semakin tenggelam ke dalam dark metal. Batman sebenarnya masih berharap yang lain agar bisa meraih kemenangan. Superman bahagia mereka ditakdirkan untuk menanti bertemu bersama mereka bersama, dan akhirnya mereka pun tenggelam dalam lautan magma Force. Wonder Woman merasakan sesuatu apa yang terjadi oleh kedua temannya Superman dan Batman. Di saat itu jugalah ribuan pasukan kegelapan menyerbu Wonder Woman dan Kendra. Harapan Diana akhirnya mulai tergoyahkan, tapi dia masih bersiap untuk bertempur. Wonder Woman memohon kepada Kendra untuk berteriak saat mereka bertarung. Berteriak sangat keras sehingga Barbatos dan The Batman Hulox dapat mendengar mereka, agar mereka dapat memahami bahwa jeritan yang di akhir sebenarnya adalah tangisan perang, war cry. Dengan begitu, mereka berdua pun melompat ke tengah medan perang. Dan cerita pun bersambung ke isu selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke isu masalah yang keenam, kita akan melihat dulu apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita yang berada di Hyper Time. Ya, mereka itu adalah Cyborg, The Flash, dan Raven. Bagaimana kisah mereka?
Ya, cerita mereka akan kita bahas pada video selanjutnya, Dark Knights Rising, The Wild Hearts. Setelah itu, kita akan kembali mengakhiri kisah Dark Knights Metal pada isu masalah yang ke-6. Oke lah teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Sampai sejauh ini, berikanlah pendapat kalian tentang cerita video komik Dark Knights Metal isu ke-5 ini. Tulis komentarnya ya di bawah deskripsi video. Share jika berkenan, tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini. Dan tanpa kata-kata yang panjang, jaga kesehatan teman-teman semua. Tetaplah selalu berpikir positif. Dan terakhir, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin kepada teman-teman yang merayakannya. Semoga kita kembali fitrah. Salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.